Ya, selamat sore para ibu bapak, saudara-saudari, sedama upasaka upasika. Pada kesempatan hari ini, saya akan menyampaikan tentang kehidupan yang lebih baik sebagai upasaka dan upasika pelaku atau mempraktekkan dhamma dalam kehidupan sehari-hari. Bahwasannya di kehidupan kita saat ini tentu memiliki yang namanya sebuah hubungan, baik hubungan secara relasi, hubungan sebagai keluarga, maupun hubungan sebagai para masyarakat dan sekitarnya. Untuk kita bisa menjadikan manusia yang senantiasa memiliki budi pekerti atau karakter berkehidupan luhur di dalam kehidupannya, maka senantiasa mereka harus menjalankan yang namanya latihan-latihan praktek dhamma di dalam kehidupannya, yang dimana praktek ajaran kebenaran atau dalam hal kehidupan kita sehari-hari senantiasa diliputi dengan rutinitas berkeluarga, mencari nafkah kalau sebagai para perumah tangga, sehingga yang mengkondisikan kehidupan yang lebih baik di dalam kehidupannya apabila menjalankan sifat-sifat luhur, tentu dalam hal ini sifat-sifat Brahma Wihara. Kemudian yang kedua, di mana setiap para perumah tangga senantiasa menjalankan praktek berkehidupan serba bersyukur atau serba berkecukupan, atau yang dikatakan sebagai santuti. Sehingga sebagai perumah tangga yang baik, ibu dan bapak senantiasa mempraktekkan yang namanya jalan mulia beruas 8. Ya, tentu jalan mulia beruas 8 sudah saling memahami bahwa tujuan utama setiap pandangan-pandangan benar adalah untuk mencapai atau untuk memperoleh yang namanya kebijaksanaan. Dengan adanya kebijaksanaan, ibu dan bapak senantiasa merawat dan mempraktekkan latihan moral dengan baik, sehingga sila-sila yang dikatakan sebagai sila yang murni, sila yang senantiasa mengkondisikan setiap para umatnya untuk tidak adanya pelanggaran di dalam kehidupannya, sehingga tidak adanya yang dikatakan sebagai loba, dosa, dan moha. Maka dari itu, ibu bapak serta saudara-saudari sedama, dalam kehidupan kita yang dikatakan kehidupan yang berbangsa dan bernegara, untuk kita hidup lebih baik apabila kita senantiasa tidak terpengaruh. Kalau kita masih terpengaruh dengan lawan bicara kita, dengan misalkan para sahabat yang ada di sekitar kita, misalkan terpengaruh dalam hal-hal yang tidak baik, maka itu akan mengkondisikan yang namanya sebuah kondisi kesadaran kita semakin merosot. Tetapi kalau kita memiliki yang namanya sahabat-sahabat yang baik dalam kehidupan kita, maka kehidupan yang dikatakan kehidupan yang lebih baik ini akan senantiasa membangun, senantiasa mengkondisikan para manusianya untuk saling bahu-membahu, memiliki namanya solidaritas, sehingga tidak adanya yang dikatakan kehidupan yang lebih buruk. Ya, makanya dalam hal ini ibu bapak saudara-saudari sedama, Sang Buddha mengatakan di dalam Karaniya Metta Sutta, untuk kehidupan yang lebih baik apabila kehidupan kita ini tiada celah dan tanpa menyakiti makhluk lain. Ya, kalau kita masih menyakiti makhluk lain, kita masih menyakiti hati orang lain, tentunya itu bukan kehidupan yang lebih baik, tetapi kehidupan yang lebih mau membaik. Ya, jadi kalau misalkan kita masih punya perasaan untuk menyakiti hati orang lain, ya kita membaik-baikkan dia, tetapi di dalam hal itu kita menusuk dia dari belakang. Makanya dalam hal ini, ibu bapak saudara-saudari sedama, saya menghimbau bahwa ketika setiap para umat Buddha, bahkan umat beragama, untuk menjadikan kehidupan yang lebih baik, tentu bagaimana setiap insan manusia saling bertoleransi sehingga tidak adanya hal-hal yang memperburuk keadaan di kehidupan rumah tangganya. Tetapi hal ini yang menjadikan umpama, misalkan seperti halnya ibu dan bapak sedang memasak.
Kalau kehidupan kita lebih baik saat memasak, makanan yang kita ciptakan, makanan yang misalkan ibu yang tentunya memasak di dapur, maka makanan itu ya tentunya makanan-makanan yang pilihan. Makanan-makanan yang tidak berpenyakitan. Makanan-makanan yang memangnya mengkondisikan tubuh kita ini semakin lebih sehat sempurna. Ya, makanya dalam hal ini Ibu Bapak Saudara-saudari sedama, saya mengajak bahwa kita untuk setiap hari, setiap saat senantiasa mempraktikkan latihan-latihan Dhamma sehingga Dhamma ini bisa mengkondisikan hal-hal yang terbaik, sifat-sifat yang terbaik sehingga Ibu dan Bapak senantiasa mempunyai kebahagiaan di dalam hidup. Karena kebahagiaan itu tidak pernah kita cari di luar diri kita, tetapi kebahagiaan selalu ada di dalam diri kita. Ya, ini yang saya sampaikan supaya apa? Supaya Ibu dan Bapak serta saudara-saudari sedama menjadi manusia yang berkualitas. Kalau manusia yang berkualitas, tentu dalam hal setiap tindak tanduknya pun memiliki atau mempunyai yang namanya integritas. Ya, ini yang saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat untuk panduan hidup dalam menjalani waktu yang senantiasa setiap waktu selalu berkurang, selalu memiliki yang namanya hukum perubahan. Sabbe Satta Sabaduka Pamujantu, semoga semua makhluk terbebas dari derita, semoga semua makhluk terbebas dari mendengki, dan juga terbebas dari derita. Sabbe Satta Bhavantu Sukhitata, semoga semua makhluk berbahagia.